teman-teman, kenalin, nama aku Makfani. Semoga teman-teman selalu sehat dan semangat untuk belajar. Aku senang banget hari ini, karena apa? Karena aku akan membahas suatu topik yang menarik nih, yang bikin kalian penasaran. Mau tahu apa? Ya, sesuai dengan judul, aku akan sharing materi tentang yuk kenalin sistem golongan darah ABO. Yang pasti sudah gak asing dengan istilah ini kan teman-teman? Yuk teman-teman, kita belajar bersama mengenai sistem golongan darah ABO. Oh iya teman-teman, sebelum kita membahas tentang topik ini, aku mau singgung dulu nih. Apakah kalian tahu golongan darah kalian? Atau kalian pasti mempertanyakan, kenapa sih golongan darah itu bermacam-macam? Bukannya bentuk darah itu sama pada setiap manusia? Ayo, ada berapa macam nih golongan darah yang kalian tahu pada umumnya? Ya, biasanya kalau kita kenal, itu golongan darah itu ada 4. Yaitu ada yang A, ada yang B, ada yang AB, ada yang O. Nah, ada yang macam-macam kan? Kok bisa sih berbeda-beda begitu? Nih, aku kasih tahu dulu. Meskipun semua jenis darah itu tampak sama, tetapi setiap darah masing-masing itu memiliki kandungan protein yang sangat beragam. Apabila ada protein asing yang tidak sesuai masuk ke dalam tubuh kita, maka tubuh kita akan menyerang dengan cara penggumpalan atau dikenal dengan istilah aglutinasi. Nah, apa sih aglutinasi itu? Aglutinasi itu adalah protein asing atau yang dikenal dengan sebutan antigen yang terdapat di dalam eritrosit atau sel darah merah. Selain itu, di tubuh kita juga terdapat zat agglutinin atau antibodi di dalam plasma darah. Makanya teman-teman, golongan darah itu ada beberapa macam. Nah teman-teman, kita harus berterima kasih nih sama sang penemu sistem golongan darah, yaitu bernama Karl Landsteiner yang merupakan seorang ahli patologi yang dimana pada tahun 1900 ia menemukan perbedaan agglutinin dan agglutinogen yang terkandung di dalam darah manusia. Di mana Karl Landsteiner ini mengemukakan sistem golongan darah ABO menjadi 4 golongan yang kita kenal sekarang. Oke, kita masuk ke sistem penggolongan darah ABO ini teman-teman. Biasanya untuk perlengkapan melakukan pengecekan golongan darah AB itu menggunakan serum antibodi A, antibodi B, lalu ada lancet, ada pensil lancet juga nanti dimasukkan jarumnya, dan ada kartu cek golongan darah atau bisa diganti menggunakan objek glass. Caranya bagaimana sih teman-teman? Ya, yaitu dengan pengambilan sampel darah merah melalui tusukan di jari, lalu mencampur sampel darah dengan antibodi A yang biasa berwarna biru dan antibodi B yang berwarna kuning. Nah, biasanya yang sering digunakan. Nah, setelah itu kita bisa melihat nih reaksinya. Aku tampilkan ini reaksi darah setelah pemberian serum. Penentuan golongan darah ini apabila sampel darah mengumpal saat dicampur dengan antibodi. Itu kelihatan banget mana yang mengumpal, mana yang tidak mengumpal. Nah, di mana berdasarkan reaksinya kita mendapat melihat kalau misalnya golongan darah A ini menggumpal dengan dicampur dengan antibodi A. Nah, kalau misalnya golongan darah B ini menggumpal saat dicampur dengan antibodi B. Nah, apabila golongan darah AB ini menggumpal saat dicampurkan dengan antibodi A maupun antibodi B. Nah, golongan darah O ini apabila darah diberikan serum ini tidak menggumpal baik di serum anti A dan serum anti B. Nah, setelah kita melihat reaksi penggumpalan dari darah menggunakan serum, kita bisa mengetahui kalau reaksinya ini, kalau misalkan golongan darah A, itu darah eritrositnya mengandung agglutinogen A, sedangkan pada plasma darahnya mengandung agglutinin beta. Nah, untuk golongan darah B, itu darah yang eritrositnya ini mengandung agglutinogen B, sedangkan untuk plasma darahnya ini mengandung agglutinin alfa. Nah, untuk golongan darah AB, ini darah eritrositnya ini mengandung agglutinogen A dan B, sedangkan untuk plasma darahnya tidak mengandung agglutinin. Nah, untuk golongan darah O, ini sebaliknya dari AB. Kalau golongan darah
O ini darah yang eritrosit atau sel darah merahnya ini tidak mengandung aglutinogen, sedangkan plasma darahnya ini mengandung aglutinin alfa dan beta. Nah, untuk gambarannya aku kasih tabel ya teman-teman. Ini tabelnya untuk golongan darah A, B, AB, dan O dengan antigen dan antibodinya. Jadi teman-teman, kalau misalkan donor darah dan resipien darah itu tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Karena apa? Karena proses transfusi darah dilakukan harus dengan golongan darah yang sesuai atau yang cocok. Nah, setelah kalian tahu sistem golongan darah ABO yang tadi kita bahas bersama-sama, kalian sudah pasti paham pentingnya kita tahu golongan darah kita. Nah, di mana dalam penggolongan darah ABO ini sangat berperan penting nih teman-teman dalam transfusi darah antara resipien dan pendonor. Nah, kita harus mengetahui dulu nih istilah resipien dan pendonor. Nah, resipien adalah orang yang menerima darah, sedangkan pendonor adalah yang memberikan darahnya. Dalam transfusi darah ini harus diperhatikan juga antara jenis aglutinogen antara pendonor dan resipien. Nah, setelah kita tahu gambaran tentang pengecekan golongan darah dan gambaran tentang transfusi darah dan tadi ya sebutan donor dan resipien, sebenarnya ada istilah tentang donor universal dan resipien universal. Kalian sudah tahu belum? Mungkin kalau kalian pernah ngomong ke teman-teman kalian, tahu nggak sih golongan darah O itu bisa mendonorkan darahnya? Nah, itu benar ya teman-teman, bahwa golongan darah O itu adalah golongan darah donor universal karena eritrosit atau sel darah merahnya itu tidak mengandung aglutinogen A dan B sehingga dapat mendonorkan darah ke semua golongan darah, tetapi saat dia menjadi resipien dia hanya bisa menerima golongan darah O saja. Lalu, apa sih resipien universal itu? Golongan darah apa? Nah, untuk resipien universal ini adalah golongan darah AB. Karena apa? Karena darah eritrositnya itu mengandung aglutinogen A dan B, sehingga dia dapat menerima darah dari seluruh golongan darah. Namun, dalam hal ini jarang dilakukan karena ada kemungkinan ketidakcocokan darah di luar sistem ABO, sehingga perlu juga pengecekan lebih lanjut. Nah, teman-teman, sampai di sini sudah terkonsep belum terkait sistem penggolongan darah ABO? Dan mungkin sudah terbayar nih rasa penasaran kalian tentang golongan darah. Setelah kita bareng-bareng nih belajar tentang sistem penggolongan darah ABO, aku punya kuis singkat nih terkait apa yang sudah kita pelajari. Nih, aku kasih lihat soalnya. Perhatikan dan isilah golongan darah yang benar setelah dilakukan uji darah atau pengecekan golongan darah menggunakan serum. Nih gambarnya ya teman-teman. Nah, kalian bisa tebak mana sih golongan darah yang tepat berdasarkan reaksi setelah diberikan serum. Nah, kalian boleh jeda dulu videonya, kalian perhatikan baik-baik. Setelah kalian sudah yakin jawabannya, boleh kalian play lagi videonya dan kita akan jawab bersama-sama. Nah, kalau teman-teman sudah nge-play videonya berarti sudah nyimpen dong jawabannya apa. Nah, kita jawab bareng-bareng yuk. Nah, untuk nomor 1 itu golongan darah A. Karena apa? Karena saat diberikan serum anti-A, dia itu menggumpal, sedangkan kalau serum anti-B dia tidak menggumpal. Sehingga jawaban itu adalah A. Ya, tadi sudah jelaskan ya. Nah, untuk yang nomor 2 itu adalah golongan darah O. Karena tidak ada penggumpalan baik itu di serum anti-A maupun serum anti-B. Nah, untuk yang golongan darah nomor 3 itu adalah golongan darah AB. Karena baik di serum A maupun serum B, dia itu menggumpal. Nah, untuk soal nomor 4 itu adalah golongan darah B. Karena dia di pemberian di serum anti-B itu dia menggumpal. Oke teman-teman, setelah kita belajar bersama-sama, kita sudah membahas tentang sistem golongan darah ABO yang ditemukan oleh Karl Landsteiner yang dibagi atas 4 golongan, yaitu ada golongan darah A, B, AB, dan O berdasarkan aglutinogen dan aglutininnya masing-masing. Jadi kita bisa simpulkan nih setelah kita belajar bahwa
Penggumpalan darah dapat terjadi karena aglutinogen pada golongan darah itu tidak cocok dengan aglutininnya. Jadi sekarang kalian udah lebih tahu nih kan tentang golongan darah itu sangat penting dalam transfusi darah, dan kalian sudah lebih tahu kenapa sih golongan darah itu macam-macam meskipun bentuk darahnya itu sama. Sampai sini dulu ya teman-teman untuk pembahasan kita tentang sistem golongan darah ABO. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan jangan lupa selalu semangat belajar. Sekian dari aku, sampai jumpa. Dadah!